An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Hadisu hasan, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakaza. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan, riwayat Tirmidzi dan lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan rutinitas kita seperti biasanya. Dan alhamdulillah hari ini kita masih diperkenankan untuk melanjutkan agenda kita, yaitu sepekan mengenal lingkungan belajar. Ya, sepekan mengenal lingkungan belajar, yang merupakan hari ini adalah hari keempat dalam agenda ini. Dan tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah hingga sampai saat ini kita masih dapat merasakan betapa manisnya iman dan Islam. Baik anak-anak sekalian yang Ustadz banggakan, ayah bunda yang Ustadz hormati, apa kabarnya di rumah? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan lancar dan tidak kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini Ustadz akan coba mentadabburkan hadis yang kita baca bersama-sama tadi, yaitu tentang hadis arba'in yang ke-12 tentang bagaimana menyikapi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, di dalam hadis itu disebutkan bahwa hal-hal yang tidak bermanfaat itu sebaiknya ditinggalkan. Ya, hal-hal yang tidak bermanfaat itu sebaiknya ditinggalkan. Ya, ini merupakan hadis hasan, hadis sahih, hadis baik yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beberapa periwayat-periwayat yang lain. Ya, alhamdulillah. Kita coba mentadabburkan, mencoba untuk menguraikan isi dari hadis ini. Ya, banyak sekali hal-hal yang tidak bermanfaat masih kita lakukan, hal-hal yang mubah boleh tapi tidak mendapat pahala, namun masih kita sering lakukan di rumah. Ya, masih kita sering lakukan di rumah. Apa contohnya? Coba kita lihat contohnya seperti ini. Itu tadi contoh-contoh hal-hal yang tidak bermanfaat namun masih sering kita lakukan. Boleh mengerjakannya Ustadz, boleh, tapi jangan sampai berlebihan, ya, karena yang berlebihan itu tidak baik. Makan berlebihan tidak bagus, tidur berlebihan tidak bagus, apalagi main game, main HP secara berlebihan. Ya, gunakanlah HP, gunakanlah gadget, gunakanlah teknologi semaksimal mungkin, tapi tidak untuk urusan-urusan yang bermanfaat. Apa contohnya? Mencari tugas, ya, searching informasi yang bermanfaat, bukannya main game terus, tidak, ya, itu merupakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Lalu Ustadz, bagaimana hal-hal yang bermanfaat itu seperti apa Ustadz? Banyak,
ya hal-hal yang bermanfaat itu. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Nah, itu ya, hal-hal yang bermanfaat banyak sekali kita lakukan ya. Hal-hal yang bermanfaat seperti tadi sudah dicontohkan, mengaji, belajar dan lain sebagainya yang kira-kira itu bermanfaat bagi kita semua dan dapat dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ustadz, boleh ke tadi kita nonton TV? Boleh, tetapi jangan berlebihan. Boleh Ustadz main HP? Ya silakan, tapi jangan berlebihan karena yang berlebihan itu tidak baik ya. Bagi anak-anak kelas 3 Ustadz harapkan jangan sampai berlebihan melakukan sesuatu karena berlebihan itu tidak baik. Lakukan secukupnya ya. Karena hal-hal yang Allah cintai harus kita kerjakan dan hal-hal yang Allah benci harus kita jauhi ya. Sebagai penutup dari Ustadz akan putarkan cuplikan mungkin tausiah dari Ustadz Adi Hidayat ya. Ustadz dari Hidayat, Ustadz akan cuplikan, coba kalian dengar sama-sama, kita renungi bersama-sama, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebagai penutup Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya sarankan, kalau ada yang mengatakan tahun baru, saya sarankan tolong mulai tahun ini tinggalkan yang tidak bermanfaat. Karena itu malam ini saya ingin mengajak pada kita semua, terlebih juga bagi saudara-saudari saya sebangsa setanah air, mari kita rubah cara pandang kehidupan kita. Tidak ada perbedaan dalam setiap waktu. Pergantian tahun hanya mengantarkan pada capaian-capaian baru kita, apakah semakin baik dalam pandangan Allah atau tidak. Tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Esok lebih baik daripada tahun yang kemarinnya. Dan seterusnya. Karena itu saya sarankan pada kita semua, mulai malam ini, mari kita bertobat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus punya nilai-nilai dan fisik kebaikan beda dari sebelum-sebelumnya. Maka saya sarankan, kalau ada yang mengatakan tahun baru, saya sarankan tolong, mulai tahun ini, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Bangsa kita butuh perubahan. Bangsa kita butuh dorongan-dorongan semangat kebaikan. Saya juga mengajak bagi para stakeholder pemerintahan, para pemimpin, pejabat dan sebagainya, daripada membuang-buang uang pada acara-acara yang tidak penting, mari bantu negeri kita untuk berkembang lebih baik. Kita menyadari bahwa bangsa kita banyak kekurangannya. Ada yang masih lapar, ada sekolah, ada fasilitas belum terbangun. Daripada digunakan pada hal-hal yang tidak penting, kenapa kita tidak arahkan dan bersinergi dengan masyarakat mendapatkan nilai kebaikan itu? Karena itu, Mbak, Ibu, mari kita dorong dengan doa, kemudian kita tunjukkan dari arus bawah, untuk menampilkan kebaikan-kebaikan yang dengan itu insya Allah memberikan manfaat untuk semua. Dan itu akan kita mulai malam ini, malam perubahan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk doa bagi bangsa kita, dan dengan izin Allah SWT, kita akan merubah diri kita selaku muslim dengan cara mengembalikan kehidupan dan pribadi kita pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita berharap mudah-mudahan janji Allah di Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96 kita ikhtiarkan malam ini dan sedikit demi sedikit kita akan dapatkan insyaallah janji yang dimaksudkan. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalaulah penduduk negeri itu, satu penduduk negeri, bukan hanya satu dua orang, semuanya tergerak, amanu untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan Allah. Kemudian setelah dia beriman, wattaqau, dia tingkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman, malam ini dari dua syarat yang disebutkan, iman dan takwa, kita insyaallah sudah punya yang pertama. Amanu, kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal buktikan yang kedua, wattaqau, dan mereka tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan janji Allah dalam Al-Qur'an, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. La fatahna, Allah bisa menggunakan kalimat fatahna, tapi menggunakan lam yang pernah kita bahas di pertemuan lalu. Taukid, yang meyakinkan supaya kita enggak ragu. Kata Allah, saya pastikan, la fatahna, pasti saya akan buka
seluruh pintu keberkahan. Barakatim minas sama'i wal ard, dari langit, dari bumi. Bumi kita akan diberkahi dari Sabang sampai Merauke-nya. Bumi kita akan diberkahi dari darat, laut, dan udaranya. Bahkan dari langit pun Allah katakan kami buka semua pintu keberkahan. Hadirin, saatnya kita merenung pada saat ini. Kita belum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih hidup sampai hari ini. Barangkali itulah caranya Allah memberi kita kesempatan untuk bertobat dan mengakhiri segala masa kelam yang telah berlalu sampai dengan hari ini. Saya tidak peduli, setiap kita manusia pasti pernah berbuat salah. Ada yang bermaksiat. Bukankah di Quran disyaratkan ada yang pernah membunuh orang sampai dengan 100 orang, tapi dia bertobat, dalam tobatnya kemudian dia wafat di jalan menuju majelis ilmu, diampuni dosanya dan dijamin dalam surganya. Anda itu belum pernah bunuh orang. Anda belum pernah menyakiti orang seperti orang itu. Dia luar biasa banyak maksiatnya, dia taubat, diampuni, masuk surga. Anda tidak pernah berbuat seperti dia. Tapi kalau Anda tidak mau berubah sampai hari ini, tidak ada peluang bagi Anda untuk menghadap dalam kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pulanglah Anda ke rumah, diskusilah dengan keluarga. Saatnya hari ini kita berubah untuk lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena kapanpun mudah bagi Allah mewafatkan Anda. Jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan mulai hari ini, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doa ini dikuatkan hati kita, diteguhkan jiwa kita, dan mulai saat ini kita bisa menjadi pribadi yang baik, paripurna, dekat dengan Allah, dan bagus dalam hubungan dengan sesama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nahmaduka ya Rabb kama 'allamtana wa nashkuruka kama 'allamtana an nashkuraka. Allahumma biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyikal karim Rasulikal amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon ya Allah, jika ada satupun di antara kami yang hadir ya Allah di tempat ini, mendekat kepadamu, datang membawa lumuran dosa, mohon jangan biarkan ia meninggalkan ya Allah majlis ini, meninggalkan majlis salat ini kecuali Engkau telah ampuni dan gugurkan segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Duhai Allah, jika ada yang hadir di tempat ini membawa kegelisahan di jiwanya, jangan biarkan ia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asran illa yassartah. Jika ada di antara kami yang hadir saat ini membawa kesulitan dalam kehidupannya, sulit di rumah tangganya, sulit dalam pekerjaannya, sulit dalam kehidupan sosialnya, mohon ya Allah, angkat dan mudahkan ya Allah segala kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Ya Allah, di antara kami ada yang datang kepadamu saat ini dalam keadaan mungkin fisik yang Kau uji dengan penyakit ya Rabb. Maka dengan segala keikhlasan kesungguhannya ya Allah, angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma ya Rabbal alamin, nas'aluka bi an tuslih ahwalana. Allahumma aslih ahwalana ma yuqarribuna ilaika ya Rabbal alamin. Duhai Allah, kami mohon ya Rabb, mohon ya Allah, mulai saat ini bimbing kami untuk berubah dalam kehidupan kami agar lebih baik dalam pandangan dan ridha-Mu ya Allah ya Rabbal alamin. Tubna ilaika min kulli ma'asina. Kami bertekad ya Allah untuk bertobat dari setiap maksiat yang kami kerjakan. Mohon saksikan ya Allah, isyhad ya Rabbal alamin, tubna ilaik. Mohon saksikan ya Allah, kami bertobat dari semua dosa yang kami kerjakan ya Rabbal alamin. Alif baina qulubina ya Allah, alif qulubana linatuba ilaika ya Rabbal alamin. Ya Allah, mohon sentuh setiap hati orang-orang beriman pada saat ini. Sadarkan ya Allah untuk bertobat sebelum Kau wafatkan ya Allah ya Rabbal alamin. Berikan kesempatan untuk bertobat sebelum Kau wafatkan ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabb, idza kana hadha awwal min yawmina fi hayatina, fi safahati hayatina, faj'al ya Allah baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Jika ini adalah awal kehidupan kami untuk berubah, mohon bimbing kami ya Allah untuk menjadikan sisa hidup kami lebih baik dalam pandangan-Mu. Wa idza kana hadha al-yawm min akhir hayatina, Allahumma nas'aluka ya Allah bi kulli imanina wa bi kulli siyamina wa ibadatina, ij'al ya Allah akhir hayatina husnul khatimah. Ya Allah, jika memang hari ini adalah hari kami mesti kembali kepadamu, hari kami mesti berpulang kepadamu, hari kami mesti wafat ya Allah, maka mohon saksikan ya Rabb dengan segala keimanan kami, kami bertobat dan memohon kepadamu ya Allah, jadikan hari ini bagi kami husnul khatimah. Allahumma tawaffana muslimin bi kalimatil la ilaha illallah. Ya Allah, mohon berikan kesempatan untuk wafat dalam keadaan Islam.
mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma ajib ya Allah kalimatan bi qaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ya Allah, mohon jawab kalimat kami di akhir hayat kami. Ya Allah, dengan firman-Mu, hei jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang tenang, ya Tuhan nafsul mutmainnah, ayo cepat pulang kepada Rabb, aku menantikan-Mu. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah, aku ridha dengan-Mu, kamu pun ridha dengan cara kepulangan-Mu. Fadkhuli fi ibadi, ayo jadi hambaku yang baik, ayo pulang. Wadkhuli jannati, aku siapkan surga untukmu setelah engkau berjuang. Allahumma ya Rabb, inna nas'aluka ya Allah rahmatak min kulli ma'asina. Ya Allah, kami memohon rahmat dan ampunan-Mu dari segala maksiat kami. Allahumma ma'asiyah ya Allah li azwajina, maksiat kepada pasangan-pasangan kami. Orang tua kami ya Allah, orang tua kami yang sering kecewa ya Allah. Orang tua kami ya Allah yang sering gelisah dengan lisan kami, dengan sikap kami, ampuni dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah ighfir lana li aba. Ya Allah, ampuni pula dosa para orang tua ya Allah, para ayah yang hadir saat ini, para ibu yang hadir saat ini, yang mungkin belum mampu mendidik anak-anaknya supaya berbakti, supaya mendekat kepadamu ya Allah. Anak orang lain hafal Quran, anak orang lain gemar menunaikan sholat, anak kami masih gemar meninggalkan sholat, anak kami jauh dari Al-Quran. Kami takut saat hisab ya Allah, kami takut saat hisab kami berpisah dengan anak-anak kami ya Allah, dengan keluarga kami ya Allah. Mohon bimbing kami untuk berubah satu keluarga jadi keluarga yang baik dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Ampuni dosa kami ya Allah, jika anak-anak kami lalai karena dosa kami ayah ibunya ya Allah, mohon ampuni kami ya Allah. Allahumma ya Rabb, Allahumma ighfir lana min kulli ma'asin li jiwarina. Kami mohon ampun dari maksiat kami kepada tetangga kami ya Allah. Kami sering menggunjingkan mereka ya Allah, kami sering mencela mereka dalam ketidakhadiran mereka ya Allah. Kami sering berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Kami mohon ampun ya Rabb. Kami sering berselisih dalam hidup ya Allah. Ya Allah, kami bersaksi di hadapan-Mu, kami maafkan orang-orang yang telah menzalimi kami ya Allah. Kami maafkan orang-orang yang telah menyakiti kami ya Allah. Dan dengan segala ketulusan ini kami memohon maaf dan ampunan dari-Mu ya Allah. Jika kami yang menyebabkan tetangga kami sakit, kami yang menyebabkan mereka kecewa dengan kehidupan mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Rabb ya khairan nasirin, Allahumma ansurna min hawana al-la'in, wansurna min asy-syaitanir rajim, wansurna min al-qaumil kafirin. Ya Allah, mohon tolong kami jika dalam perjuangan kami untuk berubah lebih baik dari hari ini kami diganggu oleh nafsu kami, kami diganggu oleh setan ya Allah yang terlaknat, kami diganggu oleh orang-orang yang tidak senang dengan hukum-hukum-Mu, dengan undang-undang-Mu, dengan syariat-Mu. Ya Allah, satukan saf kami ya Allah. Janibna 'anit tafruqah, jauhkan kami dari perpecahan ya Rabbal Alamin. Ihdi umara'ana, berikan petunjuk hidayah kepada para pemimpin kami liyakunu adala, agar bersikap adil dalam keputusan-keputusan mereka. Ya Allah, amtalani syu'abihim, jadi contoh bagi para rakyatnya. Waj'al ya Allah ulama'ana mukhlasin, jadikan para ulama kami ya Allah ulama yang ikhlas, tidak menukar fatwa mereka dengan materi dunia, tidak menukar fatwa mereka ya Allah dengan kedudukan dunia. Ikhlaskan hati mereka ya Rabbal Alamin, jaga mereka ya Arhamar Rahimin. Allahumma wahidna fil jannah, nuridu jannatal firdaus ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga, surga-Mu surga firdaus ya Rabbal Alamin, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang saleh, para syuhada, orang-orang jujur. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, mohon berikan segala limpahan kemuliaan di dunia ini yang mampu kami dapatkan, dan kebahagiaan di akhirat yang mampu kami raih. Dan mohon ya Allah, jauhkan kami dari neraka. Kami tak sanggup ya Allah, kami tak sanggup ya Allah. Kami bertobat ya Rabb, jauhkan kami dari neraka. Allahumma la tudayyi'tu mu'ana, jangan sia-siakan air mata kami yang bermohon saat ini ya Allah. Mohon ya Rabb, kami mohon ya Allah, kami mohon. Allahumma laqad da'udaka kama amartana, kami telah berdoa seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Allahumma ya Allah, nas'aluka al-ijabata kama wa'adtana, dan kami bermohon ya Allah jawaban dari-Mu seperti yang telah Engkau janjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad, Engkau Allah yang tidak akan menyalahi janjinya. Engkau memerintahkan berdoa dan berjanji mengabulkan. Kami telah berdoa, maka mohon kabulkan doa kami ya Allah. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, wassallallahu ala rasulika al-karim, nabiyyikal amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Pulanglah kalian ke rumah sebagai ayah yang baik, ibu yang baik, anak yang baik, tetangga yang baik, bangsa yang baik, masyarakat yang baik. Dan dengan kebaikan itulah negeri ini akan jadi baik dan kita akan baik kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita kembali kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.